Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kami bantuan, kesempatan, dan kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan video hasil tugas kami dengan baik. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi presentasi kami yang berjudul Alat Penyemprot Pestisida Berbasis Remote Control. Sebelum itu, kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan diri, yang beranggotakan Dias Rapi Akbari, Galuh Permatasari, Muhammad Ridho Laksono, Putri Rahayu Samosir, dan RM Iqbal. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasan pertama, yaitu latar belakang. Dalam pertanian, pembersihan hama senantiasa selalu dilakukan. Salah satunya ialah pertama, latar belakang. Seiring berjalan waktu, perkembangan teknologi kian meningkat dalam segala bidang dan tidak menutup kemungkinan pada bidang pertanian. Dalam pertanian, pembersihan hama senantiasa selalu dilakukan. Salah satunya ialah upaya tersebut menggunakan pestisida. Pemberian pestisida ini bisa dilakukan dengan menyemprot manual dengan bantuan alat sederhana. Namun cara tersebut memiliki beberapa risiko yang berdampak langsung terhadap petani. Oleh karena itu, kelompok kami tertarik untuk mengembangkan alat penyemprot pestisida dengan bantuan remote control. Dan selanjutnya adalah resiko pestisida. Resiko pestisida akan berdampak langsung terhadap petani, di mana petani akan mengalami pusing saat atau sesudah penyemprotan, muntah-muntah, mata berair, kulit terasa gatal dan menjadi luka, kejang-kejang, dan tidak menutup kemungkinan akan berujung dengan kematian. Selanjutnya ada keuntungan alat penyemprot pestisida berbasis remote control. Dengan adanya permasalahan risiko yang sudah dijelaskan sebelumnya, kelompok kami berinisiatif mengembangkan alat penyemprot pestisida dengan sistem remote control, yang dimana kita dapat menggunakannya pada jarak jauh dan tidak harus bersentuhan atau berkontak langsung dengan pestisida. Baik, ada alat dan bahan. Yang pertama itu alat software Arduino berfungsi untuk pembuatan coding di dalam membangun perintah pada robot. Yang kedua itu ada SolidWorks. Yang ketiga Tinkercad berfungsi sebagai aplikasi untuk membantu proses desain kerangka dan badan robot. Bahan yang pertama itu ada Arduino berfungsi untuk mempercepat dan mempermudah kita dalam pembuatan sistem kontrol. Yang kedua remote control. Yang ketiga ada DC motor. DC motor berfungsi untuk penggerak pada lengan robot. Yang ketiga IR sensor sebagai sensornya. Yang kelima red LED berfungsi untuk indikator hasil pendeteksi pada saat sensor bekerja. Yang keenam ada resistor berfungsi untuk menahan dan mengatur arus listrik. Yang ketujuh ada driver. Yang kedelapan ada baterai. Oke, baik, selanjutnya langsung saja kita beralih kepada rangkaian elektronika pada alat penyemprot pestisida berbasis remote control. Di sini pertama saya akan menjelaskan beberapa komponen yang ada pada rangkaian elektronika. Yang pertama ada satu buah Arduino, lalu selanjutnya ada satu buah remote control, lalu selanjutnya ada 4 buah DC motor, di mana 2 DC motor yang di atas ini berfungsi sebagai roda. Lalu 2 DC motor yang ada di bawah ini berfungsi sebagai pompa. Sebelah kanan itu adalah pompa kanan dan sebelah kiri adalah pompa kiri.
Nah, selanjutnya ada IR sensor, di mana berfungsi untuk menghubungkan remote ke alat pestisida, maksud saya alat penyemprot pestisida berbasis remote control ini. Nah, selanjutnya ada LED merah, lalu ada 1 buah resistor. Selanjutnya juga ada 3 buah driver. 3 buah driver yaitu driver L293D, dimana driver yang pertama berada pada DC motor untuk roda, lalu kedua sisanya berada pada pompa pestisida. Nah, selanjutnya komponen selanjutnya yaitu ada 3 buah baterai atau 3 buah power supply yang dengan tegangan sebesar 9 volt. 1 baterai berada pada roda dan 2 baterai sisanya berada pada pompa. Oke, langsung saja kita akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari alat ini. Nah, sini saya sudah merankan kodenya. Dan di sini kita bisa lihat di kodenya, yaitu ketika kita menekan tombol vol plus, nah alat ini akan bergerak maju. Oke, di sini kita akan mencobanya. Bisa kita lihat di sini alat bergerak maju atau roda ini berputar untuk bergerak maju. Jika kita tekan tombol yang tombol panah yang mengarah ke kiri ini, maka alat akan belok ke kiri. Lihat di sini, roda yang sebelah kiri itu dalam keadaan diam dan roda yang sebelah kanan itu dalam keadaan bergerak. Jadi alat akan belok ke kiri. Nah, selanjutnya di sini apa tanda panah yang arah ke kanan. Jika kita tekan tombol ini, maka alat akan belok ke kanan. Kita coba ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini saya akan Nah, di sini tuh roda sebelah kiri bergerak, sedangkan roda sebelah kanan itu diam. Jadi alat ini akan belok ke kanan. Nah, selanjutnya di sini ada tombol angka 0 ya. Jika kita tekan angka 0, maka alat akan bergerak dengan kecepatan tinggi. Oke, kita coba. Kita tekan angka 0. Nah, bisa lihat di sini roda yang awalnya tuh kecepatan RPM-nya hanya sekedar 50-60 sekarang berada di angka menyentuh angka 100 ke atas. Oke. Nah, jika ada menambah kecepatan, pasti juga ada mengurangi kecepatan. Nah, untuk mengurangi kecepatan kita akan menekan tombol funks atau stop pada remote. Oke, kita coba. Nah, ini tombol funks atau stop. Tekan. Nah, saat kita tekan tombol funks stop, kecepatan roda kembali ke angka 50 atau sampai 60 RPM. Nah, untuk agar alat bergerak mundur seperti pada kode di sini tertera jika menekan vol minus, maka alat akan backward atau mundur. Oke, kita tekan vol minus. Nah, ketika kita tekan vol minus, roda ini bergerak mundur atau bisa kita lihat angka di sini dia tuh minus. Dan roda yang berputar ini pun berputar di arah sebaliknya gitu. Awalnya tadi kan berputar ke kanan, sekarang dia berputar ke arah kiri. Nah, selanjutnya kita beralih ke pompanya ya. Nah, ketika ingin menyemprot di arah sebelah kanan, maka kita akan menekan down up arrow ya, kalau ingin membawa kanan, atau tanda panah ke atas ini. Tanda panah ke atas ini akan membuat pompa sebelah kanan bekerja. Kita tekan.
Nah, di sini bisa kita lihat pompa kanannya bekerja ya. Nah, jika ingin membuat pompa kiri bekerja, kita tekan tombol panah yang ke bawah atau dan arrow. Di sini bisa kita lihat pompanya bekerja. Baik, langsung saja kita ke desain atau visualisasi dari alat penyemprot pestisida berbasis remote control ini. Bisa kita lihat pada layar bahwasannya bentuk alat secara keseluruhan itu hampir mirip seperti mobil. Nah, dengan bentuk roda bisa kita lihat rodanya itu dia roda yang biasa sering dipakai pada mobil-mobil tank, dimana keuntungan roda ini tuh bisa menerjang atau melewati hambatan-hambatan pada jalanan seperti lumpur atau becek atau bahkan bebatuan. Jadi dengan menggunakan bentuk ban ini hambatan-hambatan tersebut bisa dilewati. Nah, selanjutnya bisa kita lihat pada layar ada selang, di mana selang ini memiliki penyangga atau batangnya. Nah, batangnya ini kami menggunakan metode teleskopik, di mana batangnya ini bisa kita atur gitu ketinggiannya, bisa kita naikkan, bisa kita turunkan. Nah, ketinggian batangnya ini memiliki tinggi maksimum yaitu 75 cm dan tinggi minimumnya sekitar 50 cm. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai penjelasan alat penyemprot pestisida berbasis remote control, baik dari rangkaian elektronika maupun tentang desain atau visualisasi dari alat tersebut. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.